Kata-kata Ahri sungguh sangat menjijikkan, membuat Kina merinding tak karuan. Dia menahan rasa ingin muntah, merapatkan bibir pucatnya erat-erat tidak bersuara. Dia memalingkan muka, tidak mau melihat wajah Ahri yang mesum. Semakin Kina berjuang untuk melawan, semakin dahsyat nafsu yang mengamuk dalam diri Ahri. Tapi Kina malah tiba-tiba patuh dan diam. Ini membuat Ahri agak kecewa, nafsunya juga agak berkurang. Kenapa kamu tidak lawan lagi? Dia mengulurkan tangan, menghadapkan muka Kina ke dirinya, bertanya dengan sinis. Bukankah kamu bilang bahwa semakin aku lawan, semakin banyak siksaan yang akan aku tanggung? Kina memejamkan mata, tidak mau lihat wajah yang dapat membuat dirinya mimpi buruk, berkata dengan sangat tenang, lagi pula seberapa berusahanya aku melawan, aku juga tidak akan bisa melarikan diri, aku tetap akan dibunuh olehmu. Jadi mending aku diam supaya bisa mati dengan lebih nyaman. Secercah cahaya melintas di mata Ahri. Dia mengamati Kina lagi. Kemudian dia perlahan-lahan melontarkan kata-kata mesum, aku tidak mau kamu mati dengan nyaman. Kalau kamu mencoba untuk melawan dan berhasil membuatku senang, aku mungkin akan membiarkanmu tetap hidup. Dasar mesum, Kina memejamkan mata dan mengutuk di dalam hati. Dia berpikir Ahri pasti sakit jiwa. Tadi dia tidak diizinkan untuk melawan. Sekarang dia diminta untuk melawan lagi. Benar-benar tidak waras. Semakin Ahri menyuruhnya untuk melawan, semakin dia tidak ingin mengikuti kehendaknya. Meskipun hampir semua makanan yang baru dimakannya sudah dimuntahkan, tapi obat yang diberikan Ahri masih memberikan efek cukup besar di dalam tubuhnya. Dia tidak punya banyak energi untuk melawan, juga tidak ingin menyia-nyiakannya energinya pada hal-hal yang tidak berguna ini. Bicara, Ahri tidak tahan dengan tampang Kina yang acuh tak acuh. Jadi dia langsung memerintahkan dengan kejam. Kina mencibir, wajah muncul rona merah yang tidak normal. Dia berkata dengan nada tenang, bukankah kamu baru saja meracuniku? Kamu rasa aku masih punya tenaga untuk melawan? Kalau kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Benar juga, apa yang menyenangkan dengan boneka yang telah dikendalikan oleh obat? Ahri tiba-tiba menyadarinya, berteriak, ambil penawar obatnya ke sini. Semua orang di kapal ini adalah bawahannya, sedangkan Kina hanyalah wanita lemah. Dia tidak takut Kina akan berbuat apa-apa. Walau Kina memang berencana untuk melakukan sesuatu, dia juga pasti bisa mengendalikannya. Selain itu, permainan ini baru akan menarik jika Kina benar-benar melakukan sesuatu. Mendengar kata-kata Ahri, Kina amat senang, tetapi dia tetap memejamkan mata, sehingga Ahri tidak dapat melihat perubahan pada suasana hatinya. Tak sampai 1 menit, Kina mendengar langkah kaki yang mendekat dari kejauhan. Dia menoleh dan perlahan membuka matanya. Terlihat seorang pria menyerahkan botol obat putih kecil kepada Ahri, lalu berbalik dan pergi. Ahri membuka tutup botol obat, lalu menuangkan cairan dalam botol ke mulut Kina dengan paksa. Uhuk, bau pahit dan menyengat membuat Kina hampir muntah. Setelah batuk beberapa kali, dia mengernyit dan mengutuk dengan marah. Ahri, kamu kasih aku makan pestisida. Tidak enak sekali. Pestisida. Ha, ha, ha. Ahri tertawa karena kata-kata Kina. Dia menekan dagu Kina dengan satu tangan, lalu menyeka noda obat dari sudut mulutnya dengan tangan yang lain. Kina, kamu yang bodoh dan imut benar-benar membuatku tidak tega untuk membunuhmu. Kina tidak bisa menghindari sentuhannya. Dagu juga ditahan olehnya sehingga tidak bisa memalingkan muka. Harus diakui bahwa efek penawar ini bekerja dengan sangat cepat. Dia dapat merasakan panas di tubuhnya perlahan turun. Untuk menunda waktu dan menunggu efek obat pada tubuhnya larut, Kina mencoba untuk memulai topik pembicaraan. Kamu tidak kedinginan saat telanjang seperti ini. Sebenarnya setelah tidak sengaja melihat tubuh bagian bawah Ahri yang mengerikan itu, mata Kina tidak berani melihat ke sana lagi. Dia merasa gambaran itu terlalu menjijikkan. Punya Esra jauh lebih enak dilihat. Tiba-tiba teringat pria itu, matanya memerah. Tapi itu hanya berlangsung beberapa saat, dia buru-buru menyembunyikan emosinya. Ahri tercengang sejenak.
Dia punya dorongan yang kuat untuk membelah kepala Kina dan lihat seperti apa struktur otaknya. Dingin. Sebentar lagi tubuhku akan jadi panas seperti api. Ucapnya dengan penuh arti. Mendengar itu, Kina bergidik. Jantungnya bergetar kencang. Dia berusaha menenangkan diri dan tidak panik. Aku mau ke kamar mandi, katanya dengan suara gemetar. Kamu yakin? Meskipun aku merasa berhubungan di kamar mandi tidak senyaman di atas tempat tidur, tapi harus diakui bahwa itu memang tempat yang menggairahkan. Aku baru saja melahirkan. Aku tidak boleh, tidak boleh. Itu masalahmu, bukan masalahku. Bahkan jika kamu sudah jadi jenazah, aku juga tetap akan berhubungan intim denganmu. Ahri berkata dengan sedikit kecewa, Kina, kamu cuman punya trik-trik seperti ini? Aku kira kamu akan melakukan perlawanan yang membuatku takjub. Tanganku diikat olehmu. Menurutmu perlawanan seperti apa yang bisa kulakukan? Kina mengutuk dengan marah. Oh, kalau begitu aku akan melepaskanmu. Sambil berkata, Ahri melepaskan tali yang mengikat kedua tangan Kina. Kina menggosok pergelangan tangannya yang kesakitan karena diikat erat, melihat ke area yang merah dan bengkak. Detik berikutnya, dia mengangkat tangan dan hendak menamparkan pipi Ahri, tetapi tangannya langsung dipegang erat ketika berjarak 1 sentimeter dari wajah Ahri. Hampir pada saat yang sama, tangannya yang lain dengan cepat melambai ke pipi Ahri yang satu lagi. Namun, hasilnya sama, tangannya tidak menyentuh wajah Ahri sama sekali. Tapi menamparkan wajah Ahri bukanlah tujuan asli Kina. Tujuan aslinya adalah, sialan. Ahri berteriak histeris, suaranya penuh dengan niat membunuh dan rasa sakit. Seluruh wajahnya berkerut karena rasa sakit yang menjalar dari suatu tempat yang membuatnya hampir pingsan. Kina menendang tempat terpentingnya. Kina, brengsek, aku akan membunuhmu. Ahri menutupi bagian yang terluka dengan satu tangan, dan mencekik leher Kina dengan tangan lainnya. Kamu, uhuk, kamu yang menyuruhku melawan. Untuk bisa menyenangkan kamu, aku hanya mengikuti perintahmu. Kina berekspresi sangat polos. Dia kesulitan bernafas, mencoba melepaskan tangan yang mencekik lehernya. Dia mengutuk di dalam hati, siapa suruh kamu mau memperkosa aku, mencoba menodai tubuhku, mampus. Jika bukan karena di situasi ini, jika korbannya adalah orang lain, Ahri akan menghargai tindakan licik ini. Namun, korbannya adalah dirinya sendiri. Tangan Ahri mencekik leher Kina semakin erat, seolah-olah ingin mencekik leher Kina hingga putus. Kamu segera uhuk. Lakukan perawatan medis, tendangan ini ku menggunakan seluruh tenagaku. Kina merasa semakin sulit bernapas, wajah kecilnya berubah dari pucat menjadi merah, pada akhirnya berubah dari merah menjadi ungu, dan kedua tangan yang berusaha membuka telapak tangan Ahri semakin tidak bertenaga. Tapi dia masih bersikeras mengatakan sesuatu yang membuat Ahri kesal. Itu kamu, uhuk, jika menunda perawatan, maka akan lumpuh. Meskipun saat pandangan pertama dia tidak melihat itunya Ahri dengan jelas, tetapi pandangan sekilas itu membuat dia seolah-olah melihat seperti sudah bangun. Dirinya dengan akurat menendang tempat itu dengan ganas, dan sekarang dia samar-samar merasakan setetes cairan yang sedikit hangat menetes di betisnya dari waktu ke waktu. Dia menebak kemungkinan tendangannya sudah melumpuhkan itunya Ahri. Katanya, itunya pria paling rentan saat sudah bangun. Beberapa orang saat bertepuk tangan dengan kekasih bisa saja karena postur tubuh yang tidak tepat ataupun menggunakan postur tubuh yang sulit, jika tidak berhati-hati akan terlipat. Sebelum dia datang menggantikan Albert, dia memiliki niat pikiran untuk kembali hidup-hidup. Namun, setelah bertarung dengan Ahri dan mengetahui bahwa dia adalah seorang pria, dia baru tahu bahwa pikirannya terlalu naif. Sekarang dia telah menendang itunya Ahri, dia tidak mungkin bisa kembali dengan hidup-hidup. Tapi satu-satunya hal yang dia merasa beruntung yaitu dia tidak membiarkan Ahri berhasil menodai dirinya. Setelah mendengarkan kata-kata provokasi yang begitu berani dan tidak takut mati, aura pembunuh di mata Ahri menjadi lebih kuat.
Tangan yang berlumuran darah yang awalnya menutupi tempat itu, diulurkan ke atas, kedua tangan mencekik leher Kina dengan kuat. Kina, karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi permintaanmu. Ahri menggila, matanya merah dan menakutkan, mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata mesum, aku akan mencekikmu sampai mati dulu, lalu biarkan anak buahku bermain dengan mayatmu secara bergiliran, dengan begitu, barulah kebencianku terlampiaskan. Meskipun hati Kina merasa sangat ketakutan, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Pikiran terakhir sebelum dia jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung adalah menenangkan diri sendiri. Setidaknya saat masih hidup tidak perlu mengalami ketakutan dan rasa sakit karena dilecehkan olehnya. Lagi pula saat itu dia sudah mati, meskipun Ahri melampiaskan amarah pada mayatnya, Kina juga tidak tahu lagi, dia tidak peduli dengan apapun setelah kematian. Sampai Kina menutup kedua mata, melihat dia berbaring di tempat tidur dan tidak bernapas, dan Ahri mengulurkan tangan untuk merasakan napasnya, merasakan tidak ada napas lagi, Ahri menarik tangannya dengan ganas. Tempat itu masih terasa sakit, Ahri tidak tahan dan meringkuk berteriak dengan marah dan menyakitkan, kemarilah. Beberapa pria kekar berdiri di dekatnya. Salah satu dari mereka dengan gugup melaporkan berita. Bos, baru saja ada pesan dari pelabuhan bahwa pihak militer telah mengirim banyak kapal ke laut dan mungkin akan segera menemukan keberadaan kita. Sial, tidak disangka tindakannya begitu cepat. Ahri mengutuk dengan kesal kemudian memerintahkan lagi. Bawakan satu set jubah mandi, segera pergi, dan juga. Dia melirik dengan tatapan tajam pada Kina yang berbaring diam di tempat tidur. Siapkan drum minyak, bakar kapal kargo ini. Aku ingin dia tidak bisa menemukan tulang-tulang mayat jalang ini. Baik, setelah menerima perintah, beberapa pria segera membagi pekerjaan dan bekerja sama. Ada beberapa yang pergi mengambil kaleng bensin yang telah disiapkan sejak awal dan menuangkannya ke lambung kapal, beberapa lagi pergi mengambil pakaian Ahri, dan ada yang pergi menyalakan helikopter lain yang diparkir di buritan. Setelah Ahri memakai jubah mandinya, karena itunya terluka, jadi dia tidak bisa bergerak, jadi meminta salah satu anak buahnya membawa helikopter. Setelah semua orang naik ke helikopter dan lepas landas, Ahri menyalakan pemantik dan melemparkan pemantik itu ke bawah sambil mencibir. Karena kapal dipenuhi dengan bensin, saat pemantik mendarat, api yang tak terbendung langsung menyala. Ahri mengambil ponsel dengan piksel yang sangat baik, lalu menyalakan kamera, secara khusus menyesuaikan fokus dan secara akurat berfokus pada Kina yang sedang berbaring di tempat tidur yang tidak sadar berada di tengah api, lalu mengambil beberapa foto berturut-turut, lalu mengambil video pendek. Kota Zaun berbatasan dengan negara tetangga, dan di lokasi dia saat ini, dengan helikopter bisa dengan cepat meninggalkan negara R dan pergi ke luar negeri. Sama sekali tidak perlu khawatir pria itu akan menangkapnya. Saat helikopter terbang di atas kapal kargo, Ahri dengan tenang mengirimkan foto-foto yang baru saja diambilnya. Dalam perjalanan ke kota Zaun, Ezra memeriksa catatan panggilan Kina dan menemukan bahwa Albert meneleponnya tadi malam. Saat dia memeriksa rekaman itu, malah mendengar itu adalah suara Ahri. Saat ini, semakin yakin bahwa Kina menghilang, dikarenakan Ahri menggunakan Albert sebagai ancaman. Vito telah segera menggerakkan lingkaran militer dan polisi, angkatan laut dan udara, semuanya termasuk Dark Lord, dan semua kontak relasi, menggeledah seluruh kota. Meskipun Ezra adalah pemimpin pasukan khusus, Wolves, dan yang dia buru adalah Ahri. Bandar narkoba terbesar nomor 1 di negara R, tetapi dia menggerakkan sebagian besar orang di 2 wilayah militer tingkat kota, dia masih harus menghabiskan sejumlah besar uang. Mengenai spekulasi Ezra, Ahri mungkin langsung meninggalkan negara R setelah bertindak dan melarikan diri ke negara tetangga. Oleh karena itu, militer dan polisi segera mengeluarkan perintah untuk memblokir pintu keluar pabean di sekitar kota Zaun dan memerintahkan penyelidikan yang ketat. Kota Zaun sudah malam, jam 7 lewat. Karena putranya tidak makan apa-apa, jadi menangis terus karena lapar. Kemudian, menangis hingga tenggorokannya sakit.
Ezra berusaha memberi putranya makan sesuatu, karena takut jika terus begini ibunya belum ditemukan, dan putranya sudah. Setelah mencoba banyak makanan yang bisa dimakan, si kecil menolak semuanya satu persatu. Clayton, putraku, sayang ayah mohon padamu, sementara makan sedikit dulu, bisa. Ibumu akan segera kembali. Melihat putranya yang menangis keras karena lapar, kemudian setelah terlalu lama menangis, si kecil sampai kelelahan dan tidak bertenaga, melihat napasnya yang lemah. Sejak kecil hingga sekarang, hidup selama ini, baru pertama kali mata Ezra memerah dan tak berdaya. Ini adalah bayi dia dan Kina, tetapi menyaksikan kehidupan putranya tampaknya secara bertahap hilang, tetapi dia malah tidak dapat menemukan solusi sama sekali, tidak tahu bagaimana menyelamatkan putranya. Dia sangat membenci perasaan tidak berdaya ini untuk pertama kalinya. Setelah itu, Ezra mengubah lagi makanannya, lalu menggunakan hak istimewa dan uang untuk mendapatkan ASI dari berbagai wanita di berbagai rumah sakit, dan susu bubuk dari berbagai merek, tetapi si kecil memuntahkan semuanya. Saat dia sudah hampir merasa putus asa, tanpa menaruh harapan apapun, Ezra menyuapinya dengan sedikit bubur putih yang dimasak hingga sangat halus dan tidak campur apa-apa, dan si kecil itu secara tidak terduga memakannya dan tidak memuntahkannya lagi.